Maka kita ucapkan syukur pada Allah dengan ucapan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya kita tidak lupa mensyukuri atas para perantara agama junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'un, para alim ulama, para kiai sepuh kita, Bapak Haji Nur Hasan almarhum, serta para mubalik-mubaligotnya. Kita syukuri atas amal soleh beliau, atas jasa beliau. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah pada Bapak Ibu, para saudara jamaah yang sudah hadir di dalam Amrin Jami'in. Disyukuri kehadirannya dan disaksikan oleh Bapak pengatur kita, Bapak pengurus kita. Disyukuri alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah dan dijaga niatnya mukhlis lillah karena Allah ingin mencari surga, selamat dan neraka. Untuk selanjutnya kita langsung saja buka hadisnya. Kitab hadis Muslim halamannya 193. Nomor babnya 26. Nomor hadisnya 278/87 yang dari daerah ya. Sekali lagi, nomor halaman 193, nomor babnya 26, nomor hadis 278/87. Ya, sebelumnya saya bersyukur atas tali asik pada bapak-bapak pengurus atau seluruh jamaah yang telah memberikan tali asik kepada para mubalik-mubaligot nanti rezeki Bapak Ibu semuanya diganti yang lebih banyak, halal, manfaat dan barokah. Yang belum haji, semoga Allah memberikan haji yang mabrur yang barokah. Yang belum umroh, semoga Allah memberikan umroh yang barokah. Yang belum mendapat jodoh yang barokah. Yang belum mendapat orang-orang yang dalam keadaan sakit, berkesembuhan dan lancar kebarokahan. Langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babu karohati, bab dibencinya gomsi menyelupkan itu apa ya, memasukkan al mutawaddi donya di tasjid, al mutawaddi orang yang wudu wa ghairihi dan selainnya menyelupkan orang yang wudu yadahu pada tangannya al-maskuka yang diragukan, fi najasatiha di dalam najisnya tangan. Di dalam najisnya tangan. Tangan yang dicelupkan itu fil inai di dalam wadah air. Di dalam wadah air. Qabla ghusliha sebelum dibasuhnya tangan. Salasan 3 kali. Jadi bab ini dibencinya memasukkan tangan yang masih diragukan. Beratnya sebelumnya dia mungkin tangannya bermalam di mana, megang-megang apa, lalu langsung dimasukkan ke dalam tempat air wudhu. Nah, itu akan menjadikan najis. Sebelumnya ya harus dibasuh terlebih dahulu. Kita lihat hadisnya, Wa hadatsana Nasr bin Ali Al-Jahdomi wa Hamid bin Umar Al-Baqrawi qala berkata keduanya, hadatsana Bisr bin Al-Mufaddal an Khalid
An Abdillah bin Sakik An Nabi Hurairah an Nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda, siapa Nabi? Idas taikozo, ketika bangun, siapa ahadukum, salah satu kamu sekalian, min naumihi, dari tidurnya ahad, fala yakmis, maka jangan menyelupkan dia atau jangan memasukkan dia yadahu, pada tangannya, fil inai, di dalam wadah air, hatta, sehingga yaksilaha, membasuh pada tangan, maksudnya di luar wadah itu, salasan 3 kali. Fainahu, maka sesungguhnya ahad iku layadri, tidak tahu dia ahad, aina batat, di mana bermalam, maksudnya bertempat, opo yaduhu, tangannya ahad. Jadi Nabi bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah atau tempat, hingga dia membasuhnya 3 kali di luar wadah. Karena apa? Karena dia tidak mengetahui di mana tangan itu bertempat. Kalau kemarin di hadis Toharok, kemarin pas asrama, kenapa kok harus dibasuh? Karena pada waktu zaman Nabi, karena di Arab itu karena mungkin tidak ada air sebanyak di tempat kita lah, seperti Indonesia ini. Sehingga ketika dia cebok, pakai batu lalu dipeper. Nah, mungkin dia BAB, nah, lalu dia peper. Kadang-kadang ketika dia tidur, terus tidak bersih, akhirnya gatal-gatal, terus garuk-garuk di duburnya itu. Nah, atau mengenai pada kemaluannya, pada zakarnya. Nah, dikhawatirkan tangan itu menjadi najis, sehingga tangan yang terkena najis itu ketika langsung dicelupkan ke dalam wadah air itu, tempat air wudhu itu, akhir menjadikan najis. Karena apa? Karena mungkin tempat air itu mungkin kurang dari 2 kula. 2 kula itu sama dengan 216 liter. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa air yang kurang dari 2 kula itu ketika kena najis akan menjadi najis, walaupun tidak berubah warna, baunya, atau rasanya. Berbeda dengan najis terkena air. Kalau najis terkena air, disiram, itu menjadi suci. Nah, misalnya ada najis, disiram air, itu akan menjadikan suci. Tapi kalau air yang terkena najis menjadi najis, karena mungkin di situ kena, malah airnya menjadi suci tadi. Kalau misalnya air yang kena najis disiram dengan air makin jadi suci. Lanjut ya. Hadasana Abu Quraib wa Abu Sa'id al-Asaz, qala, berkata keduanya. Hadasana Waqi wa hadasana Abu Quraib, hadasana Abu Muawiyah, kilahuma, kedua-duanya, iku anil A'mas an Abi Rozin wa Abi Sholih an Abi Hurairah fil hadis Abi Muawiyah.
Qala berkata siapa Abi Muawiyah. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadisi, dan di dalam hadis Waki. Qala berkata siapa Waki. Yarfa'uhu, telah mermafukan siapa Waki. Bimislihi, dengan semisal hadisnya Abdullah. Jadi Abu Muawiyah dia berkata Rasulullah bersabda, sedangkan dalam hadis Waki, lalu Waki mengatakan telah dimarfukannya seperti hadis yang di atas tadi. Lanjut ya. Wa hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Saibah wa Amr an-Naqid wa Juhair bin Harbin. Qalu, berkata mereka, hadatsana Sufyan bin Uyainah anil Zuhri an Abi Salamah. Ini ganti guru, dalam riwayat lain disebutkan itu bisa. Wa hadatsanihi, dan telah menceritakan padaku Muhammad bin Rafi hadatsana Abdur Razzaq akbarona Ma'mar anil Zuhri an Ibni Musayyab. Kilahuma, kedua-duanya, an Abi Hurairah anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bin mislihi, semisal hadisnya Abi Rozin yang di depan tadi. Lanjut. Wa hadatsani Salama bin Sabit qala hadatsana Hasan bin A'yan hadatsana Makil an Abi Zubair an Zabir an Abi Hurairah annahu, sesungguhnya Abi Hurairah akbarahu, mengabarkan pada Zabir anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi. Idastaiqozo, ketika bangun, siapa ahadukum, salah satu kamu sekalian, fal yufrik, maka hendalah menuangkan dia, ala yadihi, atas tangannya, salasa marotin, 3 kali. Qabla, sebelum, ayyudkhila, apabila memasukkan dia, yadahu, pada tangannya ahad, fi inaihi, di dalam wadah air. Fainahu, maka sesungguhnya ahad, la yadri, tidak tahu dia, fima, di dalam apa, batat, bermalam, maksudnya bertempat, opo yaduhu, tangannya ahad. Sesungguhnya Nabi telah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian kok bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan ke dalam wadah atau tempat. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui di mana tangan itu bertempat. Jadi ketika air itu volumenya 2 kula lebih, yaitu tadi 216 liter, ya minimalnya 216 liter, maka air itu tidak menjadikan najis. Umpamanya di bawah dari itu, maka kita harus mutawariknya harus menjaga jangan sampai kena najis. Ya, kalau umpamanya najis ya diluber-luberkan. Karena apa? Air yang banyak, ketika ada najis, air ini banyak. Ketika ada najis datang sampai merubah air yang banyak itu, maka hukumnya menjadi najis. Jadi dipahami ya. Nah, air itu hukumnya suci. Semuanya itu air itu hukumnya suci, kecuali jika tadi berubah baunya
berubah rasanya, berubah warnanya. Sebab apa? Sebab najis yang datang, maka hukumnya menjadi najis. Itulah yang disebut namanya air sumur, air hujan, air laut, air sungai, air telaga. Nah itu hukumnya asli mutlak, suci. Dan mensucikan, sudah suci dan mensucikan. Ya, seperti itu. Lanjut ya. Mana? Wa hadasana Qutaibah bin Sa'id hadasana Al-Mughirah yakni Al-Khizami an Abi Zinad an Arroz an Abi Hurairah wa hadasana Nasr bin Ali hadasana Abdul A'la an Hisam an Muhammad an Abi Hurairah wa hadasani Abu Quraib hadasana Khalid yakni Ibnu Makhlad an Muhammad bin Ja'far anil A'la an Abi Hurairah wa hadasana Muhammad bin Rafi hadasana Abdul Razzaq hadasana Ma'mar an Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah wa hadasani Muhammad bin Hatim hadasana Muhammad bin Bakar wa hadasana Ulwani ibnu Rafi qala berkata keduanya hadasana Abdul Razzaq qala berkata keduanya jami'an semuanya Akbarona Ibnu Jurayj Akbaroni Ziyad ana Sabita sesungguhnya Sabit maula bekas budak Abdurrahman bin Zaid akhbarau telah mengabari siapa Sabit pada Ibnu Rafi anahu sesungguhnya Sabit Samia mendengar Abu Hurairah fi riwayatihim di dalam riwayat mereka jami'an semua anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadal hadis dengan ini hadis kulluhum kesemuanya mereka sebelum hak tadi itu semuanya mereka sebelum hak yaqulu berkata hatta sehingga yaksilaha membasuh siapa ahad pada tangan. Walam yakul dan tidak berkata wahidun seorang pun minhum dari mereka. Salasan 3 kali. Lafalnya salasan 3 kali. Ila kecuali ma apa-apa. Qaddamna yang telah mendahulukan kami. Min riwayati Zabir di dalam riwayatnya Zabir. Bin Wa'bani al-Musayyab wa Abi Salamah wa Abdillah bin Syaqiq wa Abi Soli wa Abi Rozin. Fa'ina fi hadisihim maka sesungguhnya di dalam hadis mereka zikros salasi menceritakan 3 kali basuhan. Jadi berkenaan dengan hadis ini semuanya berkata sehingga dia mencucinya dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan 3 kali kecuali yang telah disebutkan dari riwayat Zabir, Ibnu al-Musayyab, Abu Salamah, Abdullah bin Syaqiq, Abu Soli dan Abu Rozin. Karena dalam hadis mereka terdapat penyebutan kalimat 3 kali seperti itu. Hidupnya. Babu hukmi, bab hukumnya wulugil kalbi, jilatannya anjing. Jilatannya anjing atau air liurnya anjing. Bagaimana cara mensucikannya kita lihat. Wa hadasani Ali bin Hujrin As-Sadi hadasana Ali bin Mushirin Akbarona A'mas an Abi Rozin wa Abi Solih an Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ida walago ketika menjilat
apa al-kalbu anjing fi inai di dalam wadah ahadikum salah satu kamu sekalian fal yurikohu maka supaya menuangkan siapa ahad pada wadah. Menuangkan maksudnya ya membuang isinya wadahnya tadi. Sumal yaksilhu kemudian supaya membasuh pada wadah sab'a mirorin 7 kali. Jadi Abi Hurairah dia berkata Rasulullah bersabda ketika anjing menjilat suatu wadah salah seorang dari kalian hendaklah dia menumpahkannya dan mencucunya selama sebanyak 7 kali. Kalau mamanya binatang anjing itu menjilati suatu wadah maka digosok-gosok. Kalau nanti di hadis halaman 195 sebelah 1 itu nanti dijelaskan digosok-gosok dengan debu atau tanah, lalu yang 6 kalinya disiram dengan air. Walaupun di situ memakai sabun atau tidak, itu sudah mensucikan seperti itu. Atau bisa di awal dengan tanah, dengan debu tadi atau tanah tadi, atau di akhir boleh, seperti itu. Nah, kita lihat hadisnya lagi. Wahadasani Muhammad bin Sobbah hadasana Ismail bin Zakaria an A'mas bihada dengan ini isnad bihadal isnad dengan ini isnad mislahu semisalnya Ali bin Huzrin yang di atas tadi itu hadasana Ali walam yakul dan tidak berkata dia Muhammad bin Sobbah, yaitu lafalnya fal yurrikuhu supaya menuangkan dia ahad pada wadah. Jadi dengan sanad ini yang semisalnya dan dia tidak menyebutkan, maka hendaklah dia membalikan atau menuangkan pada wadah. Cuman lafal aja, beda lafal. Hadasana Yahya bin Yahya qala qara'tu membaca aku ala Malik atas Malik an Abi Zinad an A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi? Ida saribah ketika minum opo al kalbu anjing, maaf dengan bahasa ini ya. Fi inai di dalam wadahnya ahadikum salah satu kamu sekalian faliyaksilhu maka supaya membasuh pada wadah sab'a marotin 7 kali. Jadi Nabi bersabda ketika seekor anjing itu minum di dalam suatu wadah, suatu tempat, salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia mencucinya dengan 7 kali. Itu tadi dengan prakteknya tadi itu, ya digosok-gosok dengan debu, lalu disiram dengan air 6 kali. Seperti tadi. Walaupun di situ mungkin mengenai baju, misalnya kena baju, atau tempat yang lain itu juga begitu juga dengan 7 kali seperti itu juga. Di antaranya tadi dengan salah satunya antara di awal pakai debu atau di akhir pakai debu dan 6 kalinya itu dengan air. Atau di kemarin dijelaskan juga bisa dicampur air, debunya dengan airnya itu atau tanah itu dicampur lalu
nanti dibersihkan, disucikan, lalu yang nanti sisanya air itu lalu dibasuh kepada yang tadi kena jelatan anjing tadi itu. Nah, kalau umpamanya kemarin waktu di Kitab Thahara itu umpamanya anjing itu mengenai bulunya, misalnya bulunya anjing itu mengenai kita dalam keadaan kering, artinya tidak basah, maka kita tidak perlu membasuh. Kalau umpamanya anjing itu dalam keadaan kering terus tidak basah, maka kita tidak perlu membasuh. Nah, ketika dalam keadaan basah, kadang-kadang kan anjing itu menjilat-jilati pada bulunya itu. Ketika dalam keadaan basah, untuk mutawariknya tetap dibasuh, tapi basuhnya tidak perlu 7 kali. Seperti itu. Nah, itu saja. Satu lagi ya. Wa hadasana Zuhair bin Harbin hadasana Ismail bin Ibrahim an Hisam bin Hasan an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahuru mensucikan inai wadah minum siapa ahadikum salah satu kamu sekalian ida walago ketika menjilat fihi di dalam wadah opo kalbu anjing ayyak silahu jika membasuh siapa ahad pada wadah sab'a marotin 7 kali au ulahuna pertama 7 kalinya biturobi dengan debu atau tanah. Jadi Rasulullah bersabda mensucikan wadah atau tempat kalian ketika dijilat oleh seekor anjing adalah dengan mencucinya 7 kali dan yang pertama kalinya dengan tanah. Jadi ya tadi itu bisa di awal atau bisa di akhir atau bisa dicampur lalu nanti sisanya dengan air juga bisa. Nah, itu saja dari saya pengkajian tentang masalah bab toharo. Mungkin dijelaskan nanti ketika Bapak Ibu di kelompok masing-masing itu secara mendetail sudah mungkin yang sudah lewat di halaman Solo di halaman 8 atau 89. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi saya, tidak berkenan, sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.